Pernahkah Anda perhatikan apa perkara pertama satu-satunya? Perkara yang dilakukan oleh hampir semua manusia modern saat mereka sedang menunggu sendirian? Bayangkan senario ini dengan jelas di dalam kepala Anda. Anda sedang duduk di sebuah kafe yang agak sibuk, menunggu seorang kawan yang terlambat datang 5 atau 10 menit. Anda duduk di meja itu sendirian. Di sekeliling Anda ada orang yang sedang berbual, ada bunyi mesin kopi, dan ada musik latar. Apa yang Anda lakukan? Secara otomatis, tanpa berpikir, seperti sebuah robot yang diprogram. Tangan Anda akan meraba saku seluar, atau menyeluk beg dangan. Anda mengeluarkan telepon pintar, menghidupkan skrin, dan mula menatap cahaya biru itu. Anda tidak mencari sesuatu yang penting. Anda tidak sedang membalas email kecemasan. Anda hanya menggulir skrin ke atas dan ke bawah, melihat foto orang asing yang bercuti di tempat yang tidak mampu Anda pergi, membaca berita yang tidak relevan dengan hidup Anda, atau sekadar memeriksa notifikasi yang sebenarnya kosong. Mengapa kita melakukan ini? Mengapa perbuatan duduk diam tanpa melakukan apa-apa terasa seperti satu penyiksaan yang amat sangat? Mengapa kesunyian terasa begitu menakutkan? Si Oliola, ia adalah raksasa yang akan menelan kita hidap-hidap jika kita membiarkannya masuk, walau hanya untuk beberapa detik. Blaise Pascal, seorang ahli falsafah dan matematikawan genius dari abad ke-17, pernah mengatakan satu kalimat yang sangat tajam, satu kalimat yang menampar ego manusia modern tepat di wajahnya. Dia berkata, semua masalah manusia berpunca daripada ketidakmampuan mereka untuk duduk diam sendirian di dalam sebuah bilik. Pikirkan sejenak tentang kedalaman kalimat itu, renungkan. Kita menciptakan perang kita, menciptakan drama sosial, kita menciptakan hubungan cinta yang beracun, kita menciptakan hutang untuk membeli barang yang tidak perlu, dan kita menciptakan kekacauan di muka bumi ini. Semuanya berpunca dari satu sebab. Kita tidak tahan dengan diri kita sendiri. Kita tidak tahan dengan kesunyian. Mengapa? Karena di dalam kesunyian, tidak ada lagi gangguan. Di dalam kesunyian, topeng Anda jatuh. Di dalam kesunyian, Anda terpaksa berhadapan dengan satu-satunya orang yang selama ini Anda coba lari daripadanya seumur hidup Anda, yaitu diri Anda sendiri. Di channel Rombak Mental hari ini, saya ingin mengajak Anda melakukan perjalanan ke dalam diri yang mungkin tidak selesa, tetapi sangat penting. Kita sering diajarkan oleh masyarakat bahwa menyendiri itu menyedihkan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa anak yang makan seorang diri di kantin itu kesepian. Orang yang tidak keluar pada malam minggu itu gagal. Dan orang yang tidak mempunyai ratusan kawan di media sosial itu bermasalah atau antisosial. Masyarakat melabel kesendirian sebagai satu penyakit. Tetapi hakikatnya, jika Anda melihat sejarah manusia, orang-orang paling hebat, para nabi, para pencipta, para pemimpin revolusi, dan para pemikir agung, selalunya adalah orang yang paling selasa dengan kesendirian. Kita akan melihat mengapa helang, terbang tinggi, bersendirian di angkasa, membelah awan dengan megah. Sementara itik dan domba sentiasa bergerak dalam kelompok yang bising, berasa asak dan ketakutan di daratan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam teknik dan falsafah ini, kita perlu membetulkan satu kesalahpahaman bahasa yang fatal, yang sering meracuni pikiran kita. Ramai orang menganggap kesepian atau loneliness dan kesendirian atau solitude adalah perkara yang sama. Padahal, kedua-duanya adalah bertentangan seperti langit dan bumi, seperti api dan air. Pahami ini baik-baik. Kesepian atau loneliness adalah rasa sakit. Ia adalah perasaan negatif, di mana Anda merasa terasing, tidak diinginkan, dan kosong. Ia adalah satu keadaan kemiskinan jiwa. Anda boleh berada di tengah-tengah konser yang dihadiri ribuan orang, dikelilingi oleh kawan-kawan yang ketawa terbahak-bahak. Namun Anda masih boleh merasa kesepian yang amat sangat, sehingga dada Anda terasa sesak. Kesepian bermaksud Anda tidak selesa dengan diri Anda sendiri. Jadi Anda terdesak mencari orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Anda menjadi pengemis perhatian. Sebaliknya, kesendirian atau solitude adalah satu kemuliaan. Solitude adalah pilihan sedar yang Anda buat untuk memisahkan diri dari kebisingan dunia demi mengisi semula tenaga jiwa Anda. Ia adalah keadaan di mana Anda merasa cukup, utuh, dan penuh dengan kehadiran diri Anda sendiri. Anda tidak memerlukan orang lain untuk menghiburkan Anda, karena pikiran Anda sendiri sudah cukup menarik, cukup kaya, dan cukup dalam untuk diteroka. Solitude bukan kemiskinan, tetapi kekayaan diri yang mutlak. Masyarakat modern mahu Anda menjadi kesepian, tetapi mereka takut jika Anda memilih kesendirian. Mengapa? Karena orang yang kesepian adalah pengguna yang baik. Orang yang kesepian akan membeli barang jenama mewah untuk menanjuk-nanjuk agar diterima. Orang yang kesepian akan menghabiskan masa berjam-jam di aplikasi media sosial, memberikan keuntungan kepada syarikat pengiklanan. Orang yang kesepian mudah dimanipulasi oleh ahli politik dan tren.
Pasaran karena mereka takut ditinggalkan. Ketakutan adalah alat kawalan. Tetapi orang yang selesa dalam kesendirian, mereka berbahaya. Mereka adalah ancaman kepada sistem. Mereka tidak perlukan validasi Anda. Mereka tidak perlukan tren terkini untuk merasa relevan. Mereka tidak takut diugut dengan pemulauan sosial. Karena mereka sudah selesa sendirian. Anda tidak boleh mengawal orang yang tidak memerlukan apa-apa daripada Anda. Inilah bentuk kebebasan yang paling tinggi. Kita hidup di era yang paling bising dalam sejarah tamadun manusia. Bukan hanya bising dengan bunyi kendaraan atau pembangunan, tetapi bising dengan informasi. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, otak kita dibom dengan ribuan pendapat orang lain. Buka saja telepon Anda, ada orang marah tentang politik. Ada orang mempamerkan kekayaan palsu. Ada orang menari untuk perhatian. Ada berita buruk dari hujung dunia. Otak Anda tidak pernah berehat. Anda sentiasa terhubung connected. Tetapi ironinya, Anda semakin putus hubungan dengan diri sendiri. Anda tahu apa yang selebriti makan untuk sarapan pagi ini. Tetapi Anda lupa, apa impian sebenar Anda 5 tahun lepas yang kini terkubur. Anda tahu semua gosip terkini tentang skandal artis, tetapi Anda tidak tahu mengapa Anda merasa cemas, gelisah, dan tidak tenang setiap malam sebelum tidur. Kesibukan sosial ini adalah ubat bius. Kita menggunakannya seperti dada. Kita menggunakannya untuk melarikan diri dari soalan-soalan besar yang menakutkan, yang akan muncul jika suasana menjadi sunyi. Siapa saya sebenarnya di sebalik pekerjaan ini? Apa tujuan hidup saya selain membayar bil? Adakah saya benar-benar bahagia dengan pasangan saya? Atau saya hanya takut sendirian? Adakah saya sedang hidup? Atau hanya sekadar wujud? Apabila Anda sentiasa berada dalam kelompok, apabila Anda sentiasa dikelilingi suara orang lain, Anda akan mulai menyerap apa yang dipanggil minda kawanan herd mentality. Anda mulai bercakap seperti mereka. Anda mulai berpakaian seperti mereka. Anda mulai berpikir seperti mereka. Anda kehilangan ketajaman individuality Anda. Bayangkan, batu-batu di sungai. Asalnya batu itu tajam, unik, dan mempunyai bentuk tersendiri. Tetapi setelah bertahan-tahan bergeser dengan beta-beta lain, dalam arus sungai yang deras, ia menjadi bulat, tumpul, dan sama seperti batu-batu lain. Itulah yang dilakukan oleh pergaulan tanpa henti kepada jiwa Anda. Ia menumpulkan Anda. Kesendirian adalah satu-satunya jalan untuk mengasah kembali ketajaman itu. Apabila Anda mencabut palang koneksi, apabila Anda menutup pintu bilik, mematikan telepon, dan duduk dalam diam, Anda berhenti mendengar suara dunia. Dan buat pertama kalinya dalam tempo yang lama, Anda mulai mendengar suara hati Anda sendiri yang selama ini tenggelam. Lihatlah sejarah manusia. Hampir semua pencapaian agung, hampir semua karya seni yang mengubah dunia, lahir dari rahim kesendirian. Isaac Newton tidak menemui hukum grafiti dan kalkulus semasa sedang berpesta minum dengan kawan-kawannya di kedai. Dia menemuinya semasa mengasingkan diri di ladang ketika wabak besar melanda London. Nikola Tesla, salah satu otak paling genius yang pernah wujud, pernah berkata, pikiran adalah lebih tajam dan peka dalam kesunyian dan gangguan yang tidak putus-putus. Keaslian tumbuh subur dalam pengasingan, bebas dari pengaruh luar yang merosakkan kita. Mengapa hal ini terjadi? Karena kesendirian adalah bengkel jiwa. Apabila Anda bersendirian, Anda memasuki mod kerja mendalam, deep work, dan pemikiran mendalam, deep thinking. Anda tidak lagi berlakon. Topeng sosial yang Anda pakai setiap hari, topeng pekerja yang rajin di pejabat, topeng kawan yang kelakar di kedai kopi, topeng anak yang patuh di rumah, semuanya tanggal. Anda bertelanjang bulat di hadapan cermin jiwa. Tidak ada penonton, jadi tidak ada lakonan. Hanya ada kebenaran. Disinilah proses rombak mental yang sebenar berlaku. Dalam kesendirian, Anda memproses trauma masa lalu yang selama ini Anda tolak ke bawah sadar karena Anda terlalu sibuk. Anda mengevaluasi keputusan hidup Anda secara objektif. Anda merancang masa depan dengan visi yang jernih, bukan visi yang dipinjam dari impian orang lain. Ramai orang takut menyendiri karena mereka takut apa yang akan mereka temui di dalam diri mereka sendiri. Mereka takut melihat kelemahan mereka, ketakutan mereka, dan kegagalan mereka. Tetapi dengar ini baik-baik, Anda tidak boleh memperbaiki apa yang Anda tidak mau lihat. Kesendirian memaksa Anda melihat semua itu, dan itulah langkah pertama menuju kekuatan sejati. Elang terbang sendiri di ketinggian yang menakutkan, manakala merpati berkumpul dalam kawanan di bumbung rumah. Ini bukan bermaksud Anda harus menjadi antisosial dan membenci manusia. Bukan itu maksud saya. Ini bermaksud Anda harus menjadi selektif sosial. Anda harus paham bahwa kualiti bulatan sosial Anda jauh lebih penting daripada kuantitinya. Orang yang tidak selesa menyendiri akan sentiasa menurunkan standar mereka
hanya untuk mempunyai teman. Mereka akan berkawan dengan orang yang toksik. Mereka akan berkawan dengan orang yang tidak mempunyai visi. Mereka akan berkawan dengan orang yang menjatuhkan mereka dan mengajak kepada keburukan, semata-mata karena mereka takut makan tengah hari sendirian. Mereka rela dihidangkan racun, asalkan tidak makan sendirian. Ini adalah tanda kelemahan yang nyata. Ini adalah tanda orang yang tidak mempunyai harga diri. Tetapi apabila Anda selesai dengan diri sendiri, apabila Anda bahagia dalam kesendirian Anda menetapkan standar yang tinggi. Anda hanya akan membenarkan orang masuk ke dalam hidup Anda jika, dan hanya jika, mereka menambah nilai kepada hidup Anda, bukan mengurangkannya. Anda tidak takut kehilangan kawan karena Anda tidak pernah kehilangan diri Anda. Anda menjadi seperti matahari. Matahari bersendirian di pusat sistem surya, membakar dengan tenaganya sendiri. Tetapi karena ia begitu kuat dan stabil, ia mempunyai graviti yang menarik planet-planet untuk mengelilinginya pada jarak yang hormat. Jadilah seperti matahari. Bina nilai diri Anda dalam kesendirian, sehingga Anda mempunyai graviti sendiri. Orang akan datang kepada Anda. Peluang akan datang kepada Anda. Uang akan datang kepada Anda. Bukan karena Anda mengejarnya dengan terdesak seperti pengemis, tetapi karena Anda menariknya dengan kualiti dan karakter yang Anda bina dalam diam. Jadi, sekarang timbul persoalan praktikal. Bagaimana kita mulai mempraktikkan seni kesendirian ini dalam dunia yang gila ini? Bagaimana kita memulakan perjalanan menjadi elang? Mulakan dengan langkah kecil, tetapi menyakitkan. Lakukan detox digital. Tetapkan 1 jam setiap hari, hanya 1 jam di mana Anda tidak memegang telepon langsung. Matikan atau letakkan di bilik lain. Gunakan waktu itu untuk duduk diam. Jangan dengar musik, jangan dengar podcast, jangan baca buku. Biarkan pikiran Anda mengembara. Biarkan diri Anda merasa bosan. Pada mulanya, Anda akan merasa gelisah. Jari Anda akan gatal. Otak Anda yang sudah ketagih dopamin akan memberontak seperti penagih dada yang putus bekalan. Ia akan menjerit meminta stimulasi. Abaikan jeritan itu. Bertahanlah dalam kebosanan itu. Karena di sebalik dinding kebosanan itu, terdapat kreativiti dan ketenangan yang luar biasa. Disitulah ide-ide besar lahir. Seterusnya, cabar diri Anda untuk melakukan aktiviti solo di halayak ramai. Pergilah menonton wayang sendirian pada malam minggu. Pergilah makan di restoran yang bagus sendirian. Pergilah berjalan-jalan ke pusat membela-bela sendirian. Perhatikan perasaan Anda semasa Anda melangkah masuk. Adakah Anda merasa malu? Adakah Anda merasa orang sedang menghakimi Anda dan berbisik kasihan dia tak ada kawan? Lawan perasaan itu. Sadarilah satu fakta yang membebaskan. Tiada siapa yang peduli. Semua orang terlalu sibuk dengan drama hidup mereka sendiri, dengan ketidakamanan mereka sendiri. Apabila Anda berjaya menakluki rasa takut untuk kelihatan sendirian di halayak ramai, Anda akan merasakan satu lonjakan keyakinan diri yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Anda akan berjalan dengan lebih tegak. Anda akan sadar bahwa Anda tidak memerlukan tongkat sosial untuk berdiri. Anda berdiri di atas kaki Anda sendiri. Ingatlah hakikat terakhir ini. Anda lahir ke dunia ini sendirian, keluar dari rahim ibu Anda sendirian, dan apabila saat kematian tiba, Anda akan masuk ke liang lahat sendirian. Di antara dua titik itu, kelahiran dan kematian, adalah satu kesilapan besar. Jika Anda menghabiskan masa Anda Cuba menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh kumpulan yang sementara, kehidupan ini terlalu singkat untuk dijalani sebagai watak sampingan dalam cerita orang lain. Anda adalah watak utama. Anda adalah protagonis. Dan watak utama memerlukan masa untuk perkembangan karakter. Dan perkembangan watak selalunya berlaku dalam babak-babak sunyi, bukan dalam babak keramaian. Jangan biarkan dunia memberitahu Anda bahwa Anda pelik karena suka menyendiri. Beritahu dunia bahwa Anda sedang membina empayar di dalam minda Anda. Dan empayar yang kukuh tidak dibina dalam masa sehari. Dan pastinya tidak dibina di tengah pasar yang bising dan kotor. Ia dibina di tempat tinggi, sunyi, dan tenang. Rombak mental Anda hari ini. Berhenti mencari pelarian dalam keramaian yang palsu. Berhenti mencari validasi dalam notifikasi skrin telepon. Pulanglah ke rumah, masuk ke dalam bilik, kunci pintu, duduk, dan berdamailah dengan orang di dalam cermin itu. Dia adalah satu-satunya sekutu yang akan bersama Anda dari nafas pertama hingga nafas terakhir. Jika Anda boleh bersahabat dengan diri sendiri, Anda tidak akan pernah merasa kesepian lagi seumur hidup Anda. Jadilah kuat dalam kesendirian, supaya Anda boleh menjadi bijaksana dalam keramaian. Ketahuilah bahwa kekuatan yang dibina dalam senyap adalah kekuatan yang akan menggegar dunia apabila tiba masanya untuk Anda bertindak. Terbanglah tinggi seperti elang, dan biarkan mereka yang di bawah bising dengan kawanan mereka.